Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Dumateng Bapak Kiai Haji Gufron Ahmadi selaku pimpinan lembaga Darul Ulum Medali Sugiyo Lamongan yang kami muliakan. Yang terhormat beserta stafnya lembaga Darul Ulum Medali Sugiyo Lamongan yang kami hormati. Pertama-tama saya panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dan hasilnya dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Yang ketiga, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua yang melihat dan mendengarkan video ini. Di sini saya akan melanjutkan atau menerangkan lanjutan Asmaul Husna ke-19, ke-20, ke-21. Sebelum kita melanjutkan Asmaul Husna, marilah kita membaca Sapu Jagat dulu. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim,
bijahil Mustafa rahmah rahimah. Alhamdulillah. Di sini saya akan menerangkan mulai dari 19 Ya Fatah. Zat yang maha membuka rahmatnya untuk keperluan semua makhluknya. Kalau Allah sudah membuka rahmatnya, kebahagiaan makhluknya akan membahagiakan semua makhluknya di dunia ini. Bermacam-macam rahmat. Berkat rahmat Allah kita diberi kesehatan. Berkat rahmat Allah kita bisa berjalan dengan santai. Berkat rahmat Allah kita bisa mendengarkan sesuatu yang baik dan buruk. Kita bisa menyilah-nyilahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Keutamaannya bisa memberikan ketenangan hati. Itu Ya Fatah, bisa memberi ketenangan hati. Kalau hati kita tenang, berpikir pun bisa tenang, bisa enak. Menghitung 1, 2, 3 sampai berapa gitu, kalau pikiran nggak tenang, 1 melangkah jadi 8. Itu suatu contoh. Itu tadi yang tak hitung tadi sudah mulai 7 atau sudah nyampe 8 ya, gitu contohnya. Kalau ngitung duit kan dari mulai 100 atau 10 atau 20, itu sudah contohnya tadi yang ketenangan hati. Selanjutnya bisa menjauhkan kesenangan dunia. Bisa menjauhkan kesenangan dunia itu maksudnya kayak gini, contoh. Kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak terjangkau, itu kan bisa menjauhkan kesenangan hati, bisa mengendalikan hati. Berzikir Ya Fatah supaya bisa mengendalikan hatinya, supaya tidak menginginkan itu. Contohnya kalau punya suami cuma mereman hasilnya berapa, 50.000 sehari, tapi yang diinginkannya itu 100.000, yang 50 cari kemana? Kalau jual sama sawahnya ya cukup. Gitu contohnya, supaya kita bisa mengendalikan, menjauhkan kesenangan dunia. Soalnya macam-macam kesenangan dunia, tidak bisa memikirkan ukuran yang kita hasilkan tiap harinya. Itu suatu contoh dari saya. Dan cara mengamalkannya, barang siapa yang membaca Ya Fatah sebagai amalan rutin setelah subuh, setelah sholat subuh, setelah itu, setelah wirid rutin Ya Fatah gitu, paling minim ya 100, diletakkan di kedua telapak tangan, diletakkan di dada. Di saat habis membaca, tangan yang dibuat zikir itu diletakkan di dada. Di dada contohnya kayak gini ya, Ya Fatah gitu kan sudah selesai. Segala keruwetan di hati akan segera hilang. Akan dijauhkan dari kesenangan dunia. Yang ingin di hati ingin muluk-muluk menginginkan sesuatu yang seakan-akan tidak terjangkau lah. Dijauhkan dari kesenangan di dunia yang bisa menimbulkan kerakusan dan menimbulkan kesesatan. Kalau menginginkan yang nggak kesampaian kan, kalau nggak bisa mengendalikan hati, kan bisa apapun caranya, akhirnya tersesat. Contohnya, yang nggak mampu dibeli, akhirnya utang buat membeli yang itu menuruti kesenangan hati. Disitulah caranya mengendalikan kesenangan dunia, ya
zikir ya fatah ya fatah. Setidaknya kita itu punya ukuran supaya bisa tenang hatinya. Dan selanjutnya ya alim. Ya alim itu zat yang mengetahui segalanya dari semua kejadian peristiwa alam semesta ini. Ya alim. Berzikir ya alim, ya alim, ya alim. Semua kejadian dan peristiwa alam semesta ini Allah mengetahui. Kalau kita membaca ya alim, bisa mengetahui kesempurnaan ilmu makrifat yang dinamakan ilmu makrifat. Ya alim itu kebanyakan yang dipunyai orang alim ulama. Ya alim, ya alim, ya alim. Dan bisa mengetahui sesuatu sebelum terjadi, itu namanya ilmu makrifat. Di depan kita ada orang liwat, kalau orang biasa tahu. Kalau orang makrifat, di depan orang bukan orang biasa, kan makhluk Allah itu tidak manusia saja. Ada jin dan ada setan, ada sebangsa yang lain makhluk Allah. Disitulah kemakrifatan, matanya bisa memandang yang lain, ada manusia dan ada makhluk gaib. Itu yang kalau makrifat bisa melihat yang gaib itu. Dan bisa menjauhkan dari sifat kebodohan. Sifat kebodohan itu, orang kalau orang bodoh dikasih apa-apa yang sekiranya bisa pandai dia, ya sulit. Dan orang bodoh itu mati sebelum mati. Dan kalau orang pintar sudah mati tapi seakan-akan masih hidup. Contohnya, kalau orang bodoh mati selesai dikubur, hilang, sudah nggak ada ceritanya. Kalau orang alim atau orang pinter, orang alim, ya alim, ya alim, itu mati sebelum mati. Maksudnya, contohnya kiai-kiai, ulama-ulama yang memperjuangkan agama Islam itu sampai sekarang. Wali Songo dikenang sampai sekarang. Orang ulama-ulama, kiai-kiai siapa saja itu masih dikenang murid-muridnya, dikenang semuanya yang jadi santri-santrinya mengenang. Itu mbayai dulu. Padahal sudah almarhum masih dikenang. Kalau orang biasa kan sudah mati ya sudah gitu. Kalau orang alim beda. Itu namanya orang bodoh dan orang pinter. Kesempurnaan ilmu makrifat itu kebanyakan dari ulama-ulama, alim ulama. Dan ya alim bisa menjauhkan dari sifat kebodohan. Setidaknya kita kan bisa berusaha ya alim supaya kita bisa mengurangi kebodohan kita gitu loh. Setidak-tidaknya nggak terlalu bodoh. Orang bodoh itu sangat nggak enak. Ya marilah kita belajar sambil mengamalkan ya alim. Barang siapa yang membaca ya alim sebanyak 100 kali berturut-turut sebagai amal rutin setelah sholat fardu, maka baginya akan diberi pengetahuan yang bisa mengetahui ilmu makrifat dengan sempurna. Disitulah keterangan ya alim tadi. Terima kasih. Yang saya terangkan tadi barangkali ada kekurangannya,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya sebelum mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan yang saya terangkan, tolong ditunjukkan. Kita sebagai manusia biasa tak lepas dari salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Setiap manusia tak lepas dari salah dan lupa. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.